Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam ya'lam, 'allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ayo saudara sayyidat Bapak Ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah kita tiba kembali perjumpaan kita di hari ini. Kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab Qurani. Hari ini adalah yang pertama Qurani 4 dan kita kemarin sudah sama-sama bisa membahas, membaca, menerjemahkan. Kembali ke buku, kita lanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu. Waktu itu kita sudah membahas tentang mubtada khabar ya. Mubtada khabar pada halaman 28 di buku kita. Hari ini kita akan melanjutkan di halaman 29 Bapak Ibu. Ila siratim mustaqim. Tamrinat ya. Oh, maf'ul bih ya. Baik, tamrinat ya. Baik, sebutkan fa'il dan maf'ul bih. Oke, pada ayat-ayat berikut. Boleh ditampilkan Pak ayat 191 surah Al-Imran ayat 100. Baik, Bu Yulin di ayatnya 191. Alladzina yadhkurunallaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha Qiyaman wa qu'udan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu. Yang pertama kita cari adalah coba fiilnya dari awal. Jadi alladzina sampai dengan an-nar itu fiilnya dulu ada berapa Bapak Ibu semua yang mencari ini. Silakan. Jadi untuk mencari berapa failnya terlebih dahulu Bapak Ibu harus cari berapa fiilnya. Karena hitungannya satu fiil satu fa'il. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Nah, pertanyaannya berapa fiil ya yang Ibu temukan, Bapak Ibu temukan di ayat Ali Imran 191. Menurut Pak Heri, ada berapa Pak Heri? Ada 2, Ustaz. Alhamdulillah, ada 2. Pak Rahman, menurut Pak Rahman ada berapa? Oh, Pak Takdir ada, Alhamdulillah. Pak Takdir juga. Pak Rahman dulu ya. Pak Rahman ada berapa Pak Rahman? Ada 5, Tad. 5. Pak Masudi? Ada 5 Pak Ustadz. Nah, baik, coba kita lihat ya Ibu-Ibu ya. Kalau menurut Bu Rita, berapa Bu Rita nih? Bu Rita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Jadi Pak Heri 2 menyebut. Pak Rahman, Pak 4. Oh, Pak Rahman 4. Pak Masudin 5 dan alhamdulillah Bu Rita ada 11. Kita coba Saya ya. juga 5 Ustaz. Apa Bun? Bu Yulin 5 ya? 5. Iya. Coba yang ditanya fiilnya dulu ya Bapak Ibu ya. Hanya ayat 191. Pertama apa? Yazkuruna. Yazkuruna, betul. Berarti kalau yazkuruna itu fiil, fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya hum. Fa'ilnya hum, betul. Jadi yang lebih tepat lagi jangan hum nyebutnya Bun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya wow. Wow. Ya wow. Wow. Oke, 1 wawu. Ya, fiil yang kedua apa nih? Wa yatafakkaruna. Jadi yang ditanya adalah fiil dan fa'il. Wa yatafakkaruna. Apa sih arti yatafakkaruna? Mereka memikirkan. Selanjutnya apa fiilnya? Khalaqta. Laqota. Terus selanjutnya apa Bapak Ibu? Faqina. Ya. Baik. Adakah selain 4 ini? Baik. Nah, ini kan sudah sesuai yang ditemukan oleh Bapak Ibu nih. Fiil, fa'il, fi'lun, fa'il, terus maf'ulun bih. Kita akan cari sama-sama nih Bapak Ibu nih. Fi'ilnya yazkuruna, fa'ilnya mana? Wow, hum.
Fa'ilnya itu wawu. Bapak Wow. Ibu, wawu. Maf'ul bihnya mana? Alladzina yadhkurunallaha. Allah. Allah. Oh, yang jadi Allah. yang difikirkan apa? Yang difikirkan adalah Allah. 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 Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaruna. Ini fiilnya yatafakkaruna. Fa'ilnya mana? Wow. Wow. Betul. Maf'ul bihinya mana? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fi khalqis samawat wal ar. Maf'ul. Baik. Ternyata maf'ul bihnya enggak ada. Jadi kalau maf'ul bih tanpa diselingi oleh huruf jar. Jadi kalau fi khalqis samawati wal ard berarti itu sebenarnya penjelasan keterangan dengan fi'il. Oke. Jadi kalau gitu maf'ulnya di sini tidak ada. Khalaqta hadza batila. Mana fa'ilnya dari khalaqta? Anta. Ta. Nah, mana maf'ul bihinya dari khalaqta? Engkau Batila. tidak menciptakan ini batilan secara batil. Bapak Ibu mana? Pak Rahman mana? Batilan. Oke, jadi maf'ulnya adalah di sini bukan batilan, tapi haza. Engkau tidak menciptakan ini adalah sebagai sesuatu yang sia-sia. Batilan, sia-sia. Jadi maf'ul bihnya hada. Batilannya adalah keterangan. Qina azaban nar. Qina, mana fa'ilnya ya Bapak Ibu ya? Fa'ilnya anta. Anta. Nahnu. Qina. Jadi gini, ya Allah, jauhkanlah kami. Ya Fa'ilnya Allah. Allah anta. Ya, engkau jauhkan kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah. Berarti fa'ilnya tadi betul. Dhamir mustatir, dhamir anta. Antanya ke Allah. Betul. Jadi Bapak Ibu, dhamir mustatir anta. Maksudnya dhamir mustatir anta itu adalah dhamir yang tersembunyi di dalam qina, yaitu anta. Tidak tampak. Ada dhamir yang tersembunyi di dalam qina, yaitu kalau Anta atau nahnu, Ustaz? Nahnu. Bukan nahnu. Ayo, coba perhatikan terjemahnya. Jauhkanlah kami dari api neraka. Pertanyaannya, yang menjauhkan siapa? Anta Allah. Jadi, apakah yang menjauhkan itu kami atau engkau? Anta engkau. Engkau ya. Nah, berita lihat. Maka jauhkanlah olehmu kami. Maka jauhkanlah kami olehmu. Kira-kira menurut berita yang menjauhkan siapa tuh? Allah. Iya. Engkaunya Allah. Maf'ul bihnya objeknya yang dijauhkan siapa? Nahnu. Kami. Nah, nyebutnya jangan nahnu. Nah. Iya, jadi domirnya kan nah itu domir. Nah itu menunjukkan nahnu, betul. Tapi untuk pertama sebutkan dulu naknya, jangan langsung nahnunya. Baik, kita lanjut. Sekarang ayat berapa nih? Setelah ayat 91, selanjutnya adalah ayat 192. Kembali cari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, pada Quran surah Ali Imran ayat 192. Ibu Nurkia, ada berapa Ibu? Ada berapa fiilnya Ibu Nurkia? Ada 2, Ustaz. Alhamdulillah ada 2. Bu Muhardis, ada berapa fiil pada surah Ali Imran 192? Ada 2, Ustaz. Yaitu tudkhil sama ahzaita. Ya, tudkhil. Betul ya, kita tulis ya. Fiilnya itu tudkhil. Nah, kalau tudkhil engkau masukkan, berarti mana fa'ilnya? Anta. Kalau kita pengen lengkap nyebutnya dhamir mustatir anta. Artinya kata ganti yang tersembunyi di dalam fiil yaitu anta, yaitu anta. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kan baru fa'ilnya nih ya, tudkhilin nar, nah, gitu kan. Jadi maf'ul bihnya mana? An-nar. An-nar.
artinya naro, neraka. Yang kedua, silakan nomor 2 nih. Baik. Menurut Ibu Istikhalah. Ibu Siti Istikhalah, mana Bu? Fi'il, fa'il, maf'ulnya pada Ali Imran ayat ke-161 setelah kata tudkhil. Betul. Apa sih artinya akhzaitahu? Menghinakan. Gunakan. Engkau menghinakan. Kau telah Engkau menghinakannya. Kau telah menghinakannya. Kau menghinakannya. Betul, itu fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Anta. Domir. Anta. Oh, bukan domir mustatir. Itu tak itu. Oh, Dalam domir itu pada. Nah, jadi kalau akhzaita bukan mustatir namanya, zohir. Ada jelas. Zohir lah ya. Ya, zohir. Selanjutnya maf'ul bihinya mana? Siapa yang dihinakannya? Hu. Itulah maf'ul bihinya. Luar biasa nih, Bapak Ibu cepat. Selanjutnya ayat 193 ya. Ya Bapak Ibu, cari fi'il, fa'il, dan maf'ul bihinya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Berapa jumlah fi'ilnya dulu? Jumlah fi'ilnya. 7 Ustaz. 7. Subhanallah. Pak takdir tuh 7. Bu Ika, ada berapa Ibu Ika? Ada 6 Tat, 6. 6. Baik Pak Rahman, 6. Bunyinya nomor 1. Sami'na. Nomor 2. Aminu. Nomor 3. Amanna. Rabbana innana samina munadiyan yunadi lil iman an aminu. Jadi an aminu ini fi'il nih. Tapi sebelum an aminu ada yunadi. Betul, 7 Tat, ada 7. Iya, ada 7. Iya, 7. Terus aminu bi rabbikum, apa lagi? Amanna. Amanah. Terus Fakfir. jangan ya, boleh disingkat. Igfir. Terus Kafir. kafir. Terus Tawaffan. Tawaffana. tawafana. Tawaffan. Oke. Tawafana ya terakhir ya. Ya, Tat. Kafir. Tawafana. Jadi jumlah fiilnya itu ada. Sami'na, fa'ilnya mana? Nah, Maf'ul bihinya mana? Munadia. Nadian. Terus Yunadi, fa'ilnya mana? Wa. Ya, dhamir mustatir. Amanu, aminu. Aminu. Mana? Aminu, pakainya anta. Aminu. Wow. Bukan anta, wawu. Terus, aminu kalian beriman. Antum, kalau mau diwujudkan antum. Antum, Tat. Antum, betul. Fa'ilnya mana? Ikfir. Mana anta tadi ya Ustaz? Mustatir, anta. juga Ustaz. Mustatir, anta. Dhamir mustatir anta. Kafir anas. Wa tawafana. Tawafa juga sama. Anta juga Ustaz. Anta juga. Baik, kita lanjutkan. Tadi pada fi'il yang sudah dicari ini, aduh kecil banget tulisannya Bapak Ibu, ya mohon maaf ya. Fa'ilnya ini dia. Sekarang maf'ul bihinya. Mana innana sami'na munadiyan. Munadiyan yunadi lil iman. Ya, tidak ada maf'ul bih. An aminu bi rabbikum. Amana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. An aminu bi rabbikum. Jadi, memang bi rabbikum ini ada yang mengatakan maf'ul bih, ada yang mengatakan bukan maf'ul bih sebenarnya kan. Keterangan daripada bi rabbikum. Jadi kalau ciri-cirinya maf'ul bih itu apa Bapak Ibu? Ciri-ciri maf'ul bih itu isim yang dikenai perbuatan tanpa ada perantaraan huruf jar gitu ya, tanpa perantaraan huruf jar. Jadi an aminu bi rabbikum. Nah, bi rabbikum itu ada perantaraan huruf jarnya. Terangan aja. Baik, lanjut. Rabbana amanna faghfir lana. Fa'ul binya juga enggak ada. Faghfir lana.
Waghfir lana maf'ul bihnya. Waghfir dzunubana. Lana dzunubana. Nah, ighfir lana dzunubana. Iya. Dzunuba maf'ul bihinya. Maafkan dzunubana. Bukan lana, tapi dzunuba. Bukan tadi ya. Dzunubana. Kafir anna sayyiatina. Mana maf'ul bihinya? Sayyiatina. Sayyiatina. Dan tawaffana. Tawaffana maf'ul bihinya mana? Nahnu. Maf'ul bihinya adalah nah. Itu dia, selesai pada apa namanya fiil. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. 195. Fiil fa'il maf'ul bihinya mana? Bapak Ibu? 94. Baik. Silakan. Baik, ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa fiil? 194? 4. 4. Apa saja disebut? Atina. 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 Ma'atana. Atana. Tuhzina. Tuhzina. Tuhlifu. Betul. Tukhlifu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Heri, mantap. 4. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Atina, fiilnya ati. Fa'ilnya mana? Dengan anta tadi. Anta Ustaz. Anta apanya anna? Ya, betul. Mustatir juga ya. Domir anta tadi ya. Ya sama. Domir mustatir apa sih? Domir Tersembunyi. Yaitu anta. Wa anta. Mana failnya? Anta juga. Tapi bukan mustatir. Zohir. Anta. Nah. Betul. Tak ya. Tak. Tukhzina. Filenya antu. Bukan tu. Failnya ini nih. Domir tersembunyi yaitu anta. Anta juga ya Ustaz. Tukhlifu. Iya. Tukhlifu juga sama. Anta sama. Kalau tak nggak tersembunyi, tak muncul gitu ya. Tak memang bukan tersembunyi kan muncul ya tak. Zohir tadi ya. Betul, zohir namanya. Baik. Nah sekarang maf'ul bihnya. Nah, Ya. Rabbana atina. Nah, benar. Nah. Wa'atana. Nah. Juga. Nah. Tukhzinya. Nah. Tukhliful mi'at. Mi'ad. Mi'at. Terakhir. Ayo coba Bapak Ibu. Kita bahas ya. Terakhir. Ayat 195 Ali Imran. Sama. Carikan fiilnya, fa'il dan maf'ul bihnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffirana anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar tawaba min indillah wallahu indahu husnul thawab. Silakan dicari berapa jumlah fiilnya Bapak Ibu. Oke, kita lihat sama-sama nih Bapak Ibu ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin. Mana fiilnya? Istajaba. Betul. Fa'ilnya apa? Anta juga. Fastajaba lahum rabbuhum. Anta. Oh, ternyata fa'ilnya bukan anta. Fa'ilnya itu di sini adalah rabbuhum. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Tuhan mereka mengabulkan. Gitu ya. Oh, jadi diakhirkan ya Ustadz ya. Boleh tuh, bukan diakhirkan, namanya diselingi oleh kata yang lain gitu ya. Oke, anila udhi'u amala amili minkum. Mana fiilnya? Udi'u. Betul. Kalau udi'u itu artinya saya, kata Allah, aku menyanyiakan. Ya gitu ya, atau menghilangkan. Berarti fa'il dari udi'u itu apa? Ana. Ya betul, ana. La udi'u, aku tidak menyia-nyiakan. Terus amala amili minkum. Mana maf'ul dari udi'u? Menyia-nyiakan. Amal amilin. Amala saja. Amalannya. Ya, betul. Terkecohnya amal. Zakarin au unsa ba'dukum min ba'din. Perhatikan selanjutnya Bapak Ibu. Falladzina hajaru. Hajaru fiilnya. Hajaru. Mereka beruja. Fa'ilnya mana? Wow. Yang betul fa'ilnya wow. Fa'ilnya wow. Wow.
Wa ukhriju. Mana filenya? Iya, filenya wawu, betul. Min diyarihim wa udhu. Mana filenya? Wawu juga. Betul. Betul. Fi sabili wa qatalu. Wow. Mana filenya? Wow. La ukaffiranna, pasti aku hapuskan. Kutilu dulu. Fiilnya mana? Fiilnya Bapak Ibu. Kutilu. Kutilu tadi. Kutilu. Betul, kutilu. Ya, wawu. La ukaffiranna, fiilnya mana? Ana. Betul, bukan. Failnya apa? Failnya ana. Dihapuskan ya. Aku. Ana. Iya. Anak. Iya, ana betul. Ana. Ya. Anhum sayiatihim wal udkhilannahum. La udkhilannahum. Pasti aku masukkan mereka. Failnya mana berarti? Ana. Udkhilu. Udkhila itu ana di dalamnya. Dan pasti aku masukkan mereka. Berarti ana ya. Jannatin tajri min tahtil anha. Tajri. Itu fiil tuh. Itu fiil. Mana failnya tajri? Anta. Mengalir. Bukan anta. Mengalir. Di sini bukan anta. Iya. Nah, yang mengalir itu al-anhar. Anhar fa'il. Jadi yang mengalir itu apa? Sungai-sungai. Yang ngalir sungai bukan anta. Jadi yang mengalir itu sungai. Engkaunya diem aja. Sawaban min indillahi wallahu indahu husnus thawab. Ada lagi nggak fiilnya Bapak Ibu? Ada. Alhamdulillah, luar biasa deh. Baik. Bapak Ibu selanjutnya daras yang baru ya. Daras ke-22 ini. Kita lanjutkan. Silakan membacakan ayat-ayat surah Al-An'am ayat 160. Pak Pur, baca ayat 160 Pak Pur. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Manja abil hasanati falahu. Menurut amsalihah. Wa manja abis sayyiati falahu. Yudza illa mislaha wa hum la yuslamun. Inni hada li rabbi illa bi biratin mustaqim. Millata Ibrahim Hanifa wa ma kana musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ghairullahi abdi rabban wa huwa rabbi kulli syai'in wa la ta'sibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru wasilatun wizra ukhra ya. Summa ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'an ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum bima atakum. Inna rabbaka sari'ul hisab wa innahu laghafurur rahim. Alhamdulillah. Cukup. Baik, sama-sama Bapak Ibu kita lihat maknanya ya. Coba maknanya nih. Manjaa artinya barang siapa datang. Boleh, barang siapa datang. Itu kalau ja'a saja artinya datang. Tapi kalau ja'abi itu bisa artinya membawa, bisa artinya melakukan. Jadi artinya manja bil hasanah, siapa yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan.
maka baginya 10 Kebaikan. kebaikan. Yang sama, asyru amthaliha, bagian ke-10 kebagian yang 10 pahala yang sepertinya dilipat gandakan masih 10 kali lipat. Wa manja bisayyi'ah, apa artinya? Dan barang siapa Yang datang datang dengan kejahatan, dengan keburukan, Siapa yang membuat keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidaklah dibalas kecuali yang sepadan dengan itu. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Jadi kalau orang berbuat baik satu kebaikan, pahalanya dilipat ganda 10. Tapi kalau orang berbuat buruk, dosanya cuma sekali. Tuh, enak banget ya. Wahum la yudlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi. Jadi itu buktinya tuh. Kalau Allah itu maha rahmat, maha yang berbuat buruk cuma diganjar sekali. Kalau berbuat baik satu diganjar 10 kali. Harusnya kita lebih banyak apanya daripada ini. Lebih banyak tabungan amal kebaikannya daripada keburukannya. Kalau keburukannya 100 kali, 100 kali. Kalau kebaikannya 100 kali. Jadi baik, terus. Kul, apa kul? katakanlah Innani hadani rabbi. Katakanlah, sesungguhnya aku ini memperoleh petunjuk dari Tuhan kepada jalan yang lurus. Dinan qiyaman, agama yang tegak. Millata Ibrahim hanifan, yaitu agamanya Ibrahim. Hanifan, yang lurus, yang benar, yang tepat gitu ya, yang lurus. Ya, yang sahih. Wa ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah alam semesta. Siapa Allah itu? La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La syarika, apa arti la-nya di situ? Bukan, tidak ada. Tidak ada. Taunya tidak ada dari mana, ibu-ibu? La yang ujungnya itu diikuti isim nasab, isim fathah, maka la-nya itu artinya tidak ada. Tidak. Jadi kalau la-nya itu diikuti isim yang nasab, maka artinya tidak ada. Tidak ada. Kalau jazm jangan. Benar. Kalau domah tidak. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa bidzalika, dan demikian sepengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Iya, jadi kata muslim itu berserah diri situ. Ya, berserah diri. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu dari sisi arti nih. Kita lanjutkan dulu kalau enggak ada. Baik, kita lihat Bapak Ibu nih. Kul, apa kul artinya? Katakanlah. Nah, coba nih ayat 164 ya, 164 ya. 164. Coba Bu Bonita diterjemahkan. Katakan kul aghairallahi abqi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakanlah, apakah selain Allah tidak samakah Allah? Katakanlah, adakah Tuhan yang aku cari? Oh iya, adakah Tuhan selain Allah yang aku cari? Adakah selain Allah Tuhan yang aku cari? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dia adalah Tuhan segala sesuatu. Tuhan segalanya. Iya, Tuhan segalanya, Tuhan segala sesuatu, Tuhan segalanya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan janganlah mengerjakan. Bukan janganlah. La-nya itu kan setelahnya domah tuh. Berarti tidak. Tidak mengerjakan. Tidaklah kalian mengusahakan setiap mengerjakan kecuali yang dibebankan kepada dirinya. Dan tidaklah setiap jiwa melakukan sesuai yang dibebankan kepada dirinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Apa artinya? Tidaklah seseorang memikulkan dosanya kepada yang
lain. Atau tidaklah suatu dosa bisa dibebankan kepada orang Lain. lain. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhan mula kalian tempat kembali atau tempat kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Maka kalian akan diberitahukan apa-apa yang dulu kalian berselisihkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Dulu ketika di dunia kalian berselisih tentang adanya yang satu bilang ada, yang satu nggak ada. Nanti di akhirat nanti akan dikasih tahu sama Allah. Ini loh, ini maksudnya takhtalifun itu siapa Bapak Ibu? Kalian perselisihkan itu siapa? Jadi yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, dulu orang-orang kafir itu orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi. Itu yang sebagian kelompok percaya, sebagian lagi kelompok tidak percaya. Sebagian kelompok beriman kepada nabinya, sebagian tidak beriman kepada nabinya. Jadi ini berselisih tuh. Min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Bahkan setelah kapan berselisih mereka itu? Jadi gini, dulu sebelum Rasulullah hadir ke dunia, orang-orang Yahudi itu meyakini betul akan hadirnya nabi akhir zaman. Karena mereka tertulis, nama nabi itu tertulis dalam kitab mereka. Falamma ja'ahum bil bayinat, tapi ketika Rasulullah hadir dengan membawa mukjizat, dengan membawa tanda-tanda kebenaran, dengan membawa ayat Al-Qur'an. Qalu hadza sihrum mubin. Lalu mereka kemudian mengatakan, wah ini adalah sihir yang nyata. Jadi begitu Rasulnya hadir, mereka menolak. Waktu dulu Rasulnya belum hadir, belum terlahir, mereka memuja-muja, mereka menunggu-nunggu datangnya Rasul terakhir itu. Tapi begitu dilahirkan, begitu dimunculkan, justru mereka berpecah antara mereka sendiri. Berbeda pendapat antara mereka sendiri. Yang sebagian mengatakan kami beriman, sebagian lagi mengatakan tidak beriman. Nah, nanti di akhirat, pertikaian mereka antara mereka orang-orang kafir itu akan diberitahu oleh Allah di akhirat. Jadi yang diperselisihkan sebenarnya bukan dalam konteks umat Islam nih, bukan orang beriman, tapi adalah orang-orang kafir ketika datang dan sebelum dan sesudah datangnya Nabi. Hal itu dijelaskan di dalam surah Al-Bayyinah Bapak Ibu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Dulunya tidak terpecah. Tapi begitu nabinya datang, Nabi Muhammad SAW datang, justru mereka berpecah. Berpecah apa? Sebagian beriman kepada Nabi, sebagian lagi kufur kepada Nabi. Nah, kata Allah nanti di akhirat ya, kamu akan diperlihatkan gitu sikap kalian itu nanti. Baik, lanjut. Itu selanjutnya angkuh ya, karena apa sih? Oh iya, pertanyaannya betul. Pertanyaannya kenapa orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi? Jadi yang mereka inginkan Nabi dan Rasul itu hadir atau datang dari golongan mereka, golongan Yahudi. Tapi ketika yang datang itu bukan Yahudi, maka mereka bagian, dengki. Mereka itu hasad. Mereka gitu. Disitulah yang menjadikan mereka itu tidak beriman. Karena kedengkian. Maka dengki itu bahaya banget ya. Selanjutnya di ayat 165. Pak Ali, tafadhal Pak Aliuddin. Tafadhal Syekh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqaba wa innahu laghafur. Ulangi lagi. Inna rabbaka syari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Subhanallah, luar biasa. Serasa imam masjid. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau baca itu waqaf, maka kan tahu kalau waqaf berarti ujungnya mati ya. Kalau lanjut maka dibaca lengkap. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Jadi kalau mau waqaf, waqaf. Kalau mau lanjut wasal, maka dibaca wasal. Kalau dibaca wasal berarti harokatnya harus muncul dengan jelas. Oke, luar biasa. Makasih. Jazakallah khairan ya Sayyid Syekh Ali. Baik, selanjutnya nih
Pak Takdir, tafadhal Pak Takdir. Dan dia alladzi yang ja'alakum menjadikan kamu khalifah penguasa penguasa bumi, al-ardi bumi, wa rafa meninggikan, ba'do sebagian kamu, fauqo di atas, ba'dim sebagian, derajat beberapa derajat, yabluwakum karena yabluwakum untuk mengujimu fi dalam apa atakum dia telah berikan padamu Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu syari'ul amat cepat iqab siksa wa innahu dan sesungguhnya dia lawafurur rahim sungguh maha pengampun dan maha penyayang. Alhamdulillah. Tuh cara menerjemahkannya sudah ada perkata-perkata tuh luar biasa Pak Takdir ya. Wa huwallazi dan dialah alladzi yang ja'ala telah menjadikan kalian khalaifa pemimpin al-ardi bumi. Begitu tuh Bapak Ibu tuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari sisi arti barangkali ada yang kurang jelas? Ustadz, ada tanya Ustadz. Itu kan Ghafur sama Rahim itu kan Asmaul Husna. Saya mau nanya Ustadz, Asmaul Husna yang biasa dibaca orang dari Allah sama Ya Rahman Ya Rahim itu urutannya itu dari mana itu Ustadz? Misal Rahman dulu, habis itu Rahim, Malik, itu urutannya dari mana? Baik, pertanyaannya Bu Rita, dari mana itu ya? Kan gitu ya. Maka jawabannya adalah itu disebut di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadisnya lillahi tis'an wa tis'ina mi'ata illa wahid. Allah itu memiliki 100 kecuali satu. Lillahi mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Nama-nama yang terbaik. Maka Rasulullah menyebutin Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'min begitu. Oh, ada hadisnya. Syukran Ustaz. Ada sama-sama Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Tanya Ustaz. Silakan Pak Pur. Jadi monggo. Ini kan di dalam Al-Qur'an, dalam ini kan permusuhan antara kaum Muslim dari umatnya Rasulullah ya, agama Islam. Iya betul. Yahudi betul. Kan dari lahirnya Islam dari zamannya Rasulullah juga sampai betul. Saat ini kan makin makin tentara ya, terutama ya termasuk Palestina segala macam. Ada nggak ya dalam arti yang kapan selesainya antara permusuhan dengan kaum Yahudi itu? Karena di Yahudi sendiri kan ada yang menerangkan bahwa dia lebih pintar, umurnya lebih panjang. Ya kan? Iya. Gitu ya. Mungkin ada yang menerangkan kapan nih berakhirnya berbeda pendapat atau orang Yahudi itu mengaku itu kebenaran di agama Islam itu. Makasih Pak Pur pertanyaannya. Tentu saja jawabannya itu sebagian di Al-Quran sudah disebutkan ya. Disebutkan Al-Quran. Di antaranya misalkan begini. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tidak bisa mengeneralisir semua Yahudi itu musuh Islam. Karena sebagian Yahudi itu juga ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sejak zaman Nabi SAW. Ada tokoh namanya Mukhairik tuh tokohnya. Beberapa tokoh Yahudi seperti Ka'ab. Itu tokoh-tokoh Yahudi di zaman Nabi sebagiannya itu beriman kepada Rasulullah. Memang dibandingkan yang lain lebih banyak tokoh-tokoh Yahudi yang ingkar kepada Rasulullah, kepada Islam. Jadi tidak bisa dijelaskan bahwa semua Yahudi semuanya kufur kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW. Jadi ada yang beriman kepada mereka, ada yang tidak beriman kepada mereka. Maka kepada orang-orang yang beriman, biasanya menurut ahli tafsir, Al-Quran menyebutnya kepada mereka itu biasanya dengan kalimat alladzina hadu, orang-orang Yahudi. Jika menunjuk kepada Yahudi yang jahat, permusuhannya kepada Islam, biasanya disebutnya al-Yahud, langsung dengan kata al-Yahud. Tetapi kalau keseluruhan daripada orang Yahudi, baik yang beriman dan tidak beriman, ya Bani Israel. Begitu.
Jadi itu begitu banyak terminologi dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang Bani Israel semua. Qaumi Musa juga ada. Jadi tidak digeneralisir bahwa semua Yahudi ternyata ingkar kepada Allah. Ada juga yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Baik. Yang kedua, sampai kapan orang Yahudi itu bermusuhan dengan umat Islam ini? Jadi memang ada orang, karena tadi itu jawaban tadi lanjutannya, karena di antara orang Yahudi itu memang ada kebenciannya sudah mendarah daging. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Karena seakan-akan kekufuran kepada Allah dan Rasul Muhammad itu seakan-akan sudah dimasukkan, sudah dilekatkan di dalam hati mereka, diminumkan. Artinya sudah mendarah daging dalam kekufuran mereka. Sehingga kedengkian mereka, kebencian mereka kepada Islam itu, kepada Rasulullah dan Islam itu, ya ada yang sampai memang nggak berhenti-berhenti sampai kapanpun. Maka kemudian ada ayat yang menegaskan itu, misalkan, lantar angkal Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai engkau mengikuti mereka. Jadi dalam konteks ini ada kalau golongan-golongan Yahudi yang keras itu, golongan Yahudi yang kedengkian marahnya kepada umat Islam itu sudah mendarah daging, maka pertikaian dengan mereka itu memang bisa dikatakan tidak ada hentinya terus sampai kapanpun. Bahkan ada suatu saat ada hadis Nabi SAW yang mengatakan akan terjadi pertempuran orang Yahudi dan Muslim, nggak tahu kapan. Sampai kemudian di saat itu Rasulullah mengatakan sampai batu pun akan menolong kalian hai orang-orang Muslim. Sehingga ketika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di belakang batu, maka batu itu memberitahu kepadamu, hai orang Muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia. Itu sampai seperti itu digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekali lagi, memang di dalam Yahudi sendiri ada faksi-faksi, ada kelompok-kelompok yang bencinya kepada Islam dan umat Islam dan Rasulullah itu luar biasa. Tapi ada juga di antara mereka yang beriman dan baik kepada kaum muslimin dan mereka memang menjadi bagian daripada kita. Nah, yang jadi bagian kita ya berarti saudara kita. Ada pun yang kufur, yang ingkar, ya mereka adalah musuh kita. Sampai kapan? Ya sampai nggak tahu ya, sampai kiamat kali seperti itu akan terjadi permusuhan pertikaiannya. Nah, jadi kalau ditanya sampai kapan, begitu ayatnya menunjukkan seperti itu, gitu ya, Pak Purwanto. Ustaz, baik, mohon maaf. Ya, sedikit lagi Ustaz mengenai orang Yahudi. Ya Ustaz, ada yang bertanya, kok orang Yahudi diberi kelebihan sama Allah, lebih pintar gitu? Apa hikmahnya itu Ustaz? Kita kan tidak bisa jawab. Baik, makasih Purita. Ini pertanyaan tadi sama Pak Purwanto masih seperti itu ya. Jadi gini, orang Yahudi sendiri kalau kita baca yang saya tahu, baca sejarah sekarang itu, orang Yahudi yang sekarang yang menguasai dunia, yang bencinya kepada Islam luar biasa itu, mereka disebutnya adalah kaum Zionis. Ya, Zionis. Ya, itulah yang memang Zionis ini memang ada satu gerakan gitu, lupa tokohnya ada yang memang ingin yang menguasain keuangan dunia. Betul. Dan jadi mereka mengembalikan kekuasaannya di Palestina. Jadi mereka mengatakan Palestina adalah tanah kelahiran mereka dan seterusnya. Nah, pertanyaannya nyambung ke pertanyaan Ibu Rita misalkan, wah kenapa ya orang Yahudi itu diberikan oleh Allah kemampuan, kelebihan? Ibu-ibu yang kami muliakan, jamaah bapak-bapak yang kami muliakan, sesungguhnya kalau kita mengatakan itu, nih menurut para ulama kita nih, sesungguhnya kalau orang itu mengatakan orang Yahudi itu pintar-pintar, orang Yahudi itu ini dan itu, sebenarnya itu konon kata mereka itu sesungguhnya kita terjebak pada propaganda mereka sendiri. Jadi mereka memang ingin seperti itu, gitu ya? Mencitrakan pintar, mencitrakan kaya dan sebagainya begitu ya. Bukankah di dalam Al-Quran sudah ada? Di dalam Al-Quran ada bunyinya memang ya ayyuhalladzina, ya wahai orang-orang Yahudi, faddalakum ala ba'd. Sesungguhnya Tuhanmu telah melebihkan kamu dari yang lainnya. Kan seperti itu. Ya, Allah telah melebihkan kalian dari umat-umat yang lainnya. Saya sendiri kan udah pernah sampaikan di dalam kajian seperti ini di Quran ya, bahwa yang disebut bahwa orang Yahudi dilebihkan dari yang lain-lainnya itu bukanlah dalam konteks kecerdasan, bukanlah dalam konteks kekayaan, tetapi dalam konteks risalatun nubuwah. Itu. Jadi Allah
telah melebihkan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dari umat-umat yang lainnya dengan diutusnya sekian banyak nabi-nabi kepada mereka. Ya, cuma satu. Gitu. Iya, jadi kalau jumlah nabi itu jumlahnya adalah ribu, maka mayoritas itu diutus kepada kaumnya. Begitu kira-kira. Jadi keutamaan Allah kepada kaum Yahudi itu diutamakan dengan diutusnya rasul-rasul, nabi-nabi. Jadi bukan dalam konteks, itu kata para ulama, bukan dalam konteks kecerdasan, kepintaran, bukan dalam konteks kekayaan. Kalau orang mengatakan, kalau mau dipilah-pilah kecerdasannya, kita bisa lihat bagaimana masa keemasan Islam di masa-masa Khalifah Muawiyah, Khalifah Abbasiyah, nggak ada apa-apanya orang-orang Yahudi itu. Itu kalau dibanding kita coba buka sejarah tokoh-tokoh besar Muslim dunia itu. Yang ahli kedokteran, yang ahli filsafat, yang ahli kimia, yang ahli biologi, yang ahli antropologi, macam-macam. Cuma kita kalah dalam sejarah sehingga tertutup nama-nama besar itu oleh orang-orang Yahudi. Baik Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah sukses juga kita di hari ini. Pertemuan kita mohon maaf atas kurangnya. Oke, insya Allah nanti akan dilanjutkan nanti siangnya. Baik, jazakumullah khairan katsira Bapak Ibu yang muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.